murid-muridnya sesudah yang berarti dari orang mati. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus, tema kita pada siang ini yaitu seperti dahulu lagi. Yang temanya seperti dahulu lagi. Bapak Ibu, ketika kita membaca perikop pada hari ini, yaitu tentang para murid yang sedang menjalankan di dalam Tiberias, ada satu kejadian yang menarik di mana para murid bisa dikatakan berhasil melewati tanda kutip ujian itu dengan sempurna. Bagi saya mereka ini lulus dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Yesus. Yaitu ketika juga Yesus memanggil mereka dengan hai anak-anak, yaitu pada ayat yang kelima. Bapak Ibu, kata anak-anak yang digunakan dalam Yohanes 21 ayat yang kelima itu berasal dari kata Yunani yaitu paidia. Jadi kalau dalam bahasa asli anak-anak yang digunakan dalam ayat yang kelima ini yaitu paidia. Jadi istilah paidia ini kita lebih kenal istilahnya saat ini misalnya Pilileo misalnya kan, atau kasus kekerasan terhadap anak misalnya. Jadi itu berasal dari kata paidia, itu artinya anak-anak, yang artinya secara harfiah adalah anak yang masih di bawah umur. Jadi anak yang di bawah umur ini kita bisa kategorikan misalnya anak yang sekitar umur 7 tahun atau lebih kecil lagi, 7, 6, 5. Jadi itu disebut dengan paidia, anak-anak. Kalau kita bahasa desa, kita kategorikan misalnya anak-anak ini ada yang balita bawah umur 3 tahun, lalu ada balita bawah 5 tahun. Jadi kita bisa bandingkan dengan penggunaan kata pais. Jadi kalau paidia itu anak-anak, kalau pais dalam bahasa Yunani itu menunjuk pada anak yang sudah semakin beranjak dewasa. Jadi sama seperti kita kan dibedakan itu mana anak-anak, mana remaja, mana dewasa. Sehingga kita tentu pasti terbayang apa jadinya bila zaman sekarang ini ada seorang bapak-bapak yang berumur 33 tahun misalnya, lalu dia memanggil bapak yang lain yang mungkin juga usianya lebih tua dengan anak-anak. Kira-kira gimana respon bapak ibu ketika ada seorang bapak-bapak panggil bapak ibu, hei anak-anak. Mungkin kita akan komentar begini, memang sejak kapan mamamu kawin denganku? Atau mungkin kalau ada bapak-bapak panggil bapak-bapak yang lain dengan anak-anak, hei anak-anak. Mungkin kita juga akan merespon dengan kata begini, emang gue ini bocah apa dibilang anak-anak? Tentu kan perkataan hei anak-anak dari seorang bapak kepada bapak-bapak yang lain ini kan dari segi ucapan tentu tidak pas. Walaupun mungkin ada saja memang bapak-bapak panggil yang demikian kepada bapak yang lain, itu pun karena sudah hubungan yang dekat. Artinya itu pun yang sudah sama-sama tahu saling bercanda. Saya ingat ketika saya di Pulau Nias, kadang seorang bapak memanggil bapak yang lain, mereka sering mengatakan begini, hei Nubu. Jadi kalau Nubu itu kan artinya anak dalam bahasa Nias, hei Nubu. Makanya yang dipanggil itu juga apa Nubu. Jadi tapi karena mereka sudah saling kenal. Tapi kalau misalnya saya panggil bapak-bapak yang ada ini, hei anak-anak, mungkin di depan atau bulan depan dan udah gue ambil telepon apa tidak, dia akan tersinggung. Jadi memang Bapak Ibu, kita tidak tahu alasan mengapa Yesus memanggil
murid-muridnya itu dengan anak-anak. Mungkin karena Yesus merasa dekat dengan mereka. Bisa jadi. Akan tetapi, bukankah pada waktu itu para murid sama sekali belum mengenali siapa yang memanggil mereka anak-anak itu? Ketika hari siang dikatakan Yesus datang ke pantai, ya, lalu menjumpai para murid. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dengan, "Hei anak-anak." Alkitab mencatat kalau para murid belum kenal dengan pribadi yang ada di pinggir pantai itu. Mereka belum tahu kalau yang memanggil mereka itu adalah Yesus. Maka itulah bagi saya, respon murid-murid pada waktu itu dalam pembacaan Alkitab kita hari ini, yang menjawab Yesus tetap dengan sopan. Jadi sekalipun Yesus memanggil mereka dengan anak-anak, tetapi tetap ternyata para murid meresponnya dengan sopan. Mereka tidak ditunjukkan dalam catatan Alkitab kalau mereka meresponnya dengan marah. Tentu kan itu sesuatu yang hebat yang bisa ditunjukkan oleh para murid. Sebab ada kesempatan di situ, mereka juga bisa merasa direndahkan, bisa merasa disepelekan, atau bisa kenal sama seseorang yang belum mereka kenal. Tapi mereka ternyata sama sekali tidak mempersoalkan hal itu. Maka itulah Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, kenapa murid-murid sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu? Kenapa murid-murid tidak mempermasalahkan sapaan anak-anak kepada mereka? Biasanya seseorang tidak akan mempermasalahkan masalah-masalah sepele macam itu bila di dalam diri mereka ada masalah yang jauh lebih besar yang mengganggu pikiran mereka. Ketika seseorang memiliki beban yang lebih besar, maka tentu masalah siapa yang memakan sampai yang tidak, itu tentu dia tidak permasalahkan. Karena beban yang dihadapinya itu masih jauh lebih besar. Maka biasanya Bapak Ibu perhatikanlah kalau orang yang sering menghadapi masalah-masalah besar, maka dia akan lebih tenang dalam menghadapi sebuah masalah dan lebih hemat untuk bicara. Entah itu misalnya seperti setingkat presiden, atau setingkat menteri, atau setingkat jenderal, beban masalah mereka itu lebih berat. Tentu mereka dalam menghadapi, apalagi kalau masalah, kalau hal sepele, mereka nggak gugup di situ. Tapi kalau kita yang suka menyinggung masalah yang kecil, ini beban pikirannya pun pasti tidak pernah besar. Maka itulah masalah yang terbesar yang dialami oleh para murid pada waktu itu adalah Yesus yang sudah tiada, yang kabarnya sekarang sedang simpang siur. Ada yang bilang mayat Yesus dicuri orang, tetapi ada juga yang bilang bahwa di antara teman-teman mereka, di antara murid-murid Yesus, ada yang bertemu dengan penampakan Yesus. Jadi pada waktu itu Petrus, Thomas, Didimus dan yang lain sebagainya, mereka mengalami pikiran yang ruwet. Itu semua bercampur aduk. Maka ketika mereka dipanggil oleh Yesus oleh seorang pribadi dengan anak-anak, mereka tak gubris, mereka diikat saja, mereka abaikan saja. Maka itu hal yang mau kita cermati bersama hari ini, dan ini menarik adalah apa itu yang pertama. Mari kita memperhatikan bagaimana kehidupan mereka setelah tidak lagi bersama-sama dengan Yesus. Tentu kehidupan para murid bisa kita katakan seperti anak ayam kehilangan induknya. Tapi lebih dari itu, mari kita lihat apa yang kembali mereka lakukan. Dari yang dahulu sudah meninggalkan menjalan ikan,
lalu dipanggil oleh Yesus untuk menjala manusia. Sekarang, setelah Yesus sudah ada, para murid ternyata kembali kepada kebiasaan mereka yang lama. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Lalu Yesus tidak ada, kembali lagi mereka menjadi penjala ikan. Godaan terbesar ketika masalah datang, ketika pergumulan datang, salah satunya adalah tepat seperti apa yang dilakukan oleh para murid. Kita bisa kembali kepada kehidupan yang lama. Makanya tentu Bapak Ibu, hari ini kita juga selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau ikut Engkau. Aku akan tinggalkan kebiasaan lamaku, yaitu misalnya ya nilai uang kantor misalnya. Aku akan tinggalkan. Lalu ketika sebelum kemudian dia lihat ya, pendapatannya, Tuhan, kok rasanya kurang ya uang untuk kebutuhan sehari-hari. Ya. Kalau gini muncul lagi ide yang lama. Kalau gini sih mending nilai uang kantor lagi. Jadi kan ini sering kita sebut sebagai Kristen tomat. Sebentar tobat, sebentar tomat. Jadi mau ikut Tuhan tidak lama, seminggu, 2 minggu, lalu kembali lagi kepada kedagingan yang lama. Yang kedua, ada seorang anggota jemaat yang menafsirkan ayat 6 dengan sangat menarik. Dia menafsirkan ayat itu dengan satu kalimat, kalau tidak dapat ikan dengan menebar jala ke sebelah kiri, Yesus katakan, ubah arahnya. Ketika Yesus datang lalu berkata kepada murid, tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Arahnya jelas, ke sebelah kanan. Dan itulah yang diikuti oleh para murid, ke sebelah kanan, tidak ke sebelah kiri. Padahal kalau sebagai pelayan ya, ketika mereka menebar jalan mereka, tentu kiri, sebelah kanan, sebelah depan, sebelah belakang pasti sudah mereka coba berkali-kali. Hanya satu yang tidak mereka coba, yaitu ke atas, karena tidak ada ikan di atas. Tapi ketika Yesus katakan, tebarkanlah jalanmu ke sebelah kanan, arahnya jelas, bukan asal tebak, tetapi arahnya jelas. Lalu para murid itu mengikuti perintah Yesus. Apa yang dilakukan Yesus ketika melihat anak-anaknya kesusahan? Ternyata Yesus memberikan arahan. Yesus menunjukkan kemungkinan solusi di mana mereka pada akhirnya bisa menemukan apa yang menjadi pencarian mereka saat itu. Ketika mereka menemukan ikan yang banyak, yang ketiga, akhirnya para murid kembali bersemangat bersama Yesus. Lihat bagaimana persamaannya Petrus yang pada akhirnya mengenali bahwa orang yang menyapa mereka, anak-anak itu, yang telah memberikan mereka petunjuk untuk mengubah arah jalan, ternyata itu adalah Yesus sendiri. Sehingga ayat yang ketujuh dikatakan, ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka Petrus mengenakan pakaiannya, sebab Petrus tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Itu kan Petrus sangat menghargai sekali kan? Dia tahu dia tidak berpakaian, dia terjun. Ya beda kalau pendeta kunjungan ke rumah jemaat, masih tetap jemaat itu buka baju. Tahunya kami bagus di rumah ini, tapi kalau buka baju ya. Kalau buka baju, pakai baju itu sebentar kan gitu. Tahunya bagus dirinya, kayak budi pendeta juga ya, sama yang kunci, tapi tidak perlu lah sama-sama tunjukkan, sama-sama kunci kan gitu. Jadi Petrus tahu, kok tidak pas aku bertemu dengan Yesus kalau tidak mendapatkan. Dia terjun ke danau. Untunglah para murid yang lain yang melihat Petrus senekat itu tidak ada yang teriak. Untunglah para murid tidak ada yang mengatakan, hati-hati Pet, jangan sampai kamu belok lagi seperti waktu dulu itu. Ya.
Murid-murid tidak ada yang mengatakan begitu, karena memang para murid juga tahu kalau Petrus pun dulu pernah menyangkal Yesus 3 kali. Padahal jarak antara kapal mereka dengan pantai itu tidak sedekat yang kita bayangkan. Alkitab tadi mencatat jaraknya itu 200 hasta. Jadi 200 hasta itu sekitar 60 meter jauh. Jadi kita bisa bayangkan dari bibir pantai 60 meter ke dalam pantai itu termasuk ya situasi di mana danau sudah dalam. 60 meter dari bibir pantai itu sudah terkategori dalam. Tapi ya itulah bentuk semangatnya Petrus setelah mengetahui Tuhan ada. Tuhan hadir. Tuhan benar-benar bangkit. Maka hari ini Bapak Ibu, setelah sekian lama kita berjalan dengan Tuhan, lalu kita sudah kenal tindak tanduknya Tuhan yang rindu untuk membawa kita pada segala sesuatu yang baik menurutnya itu. Adakah kita juga semangat itu dalam menyikapi segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita? Apalagi kita ini yang sudah sejak kecil sudah pernah dengar nama Yesus, sudah banyak mendengar mukjizat yang diperbuat oleh Yesus ketika masih hidupnya. Bahkan kita mau katakan kalau kita ini sebenarnya sudah kenal sekali lah tindak tanduknya Kristus itu. Lalu kalau kita sudah sangat kenal dengan tindak tanduknya Kristus, adakah kita juga semangat dalam menyikapi segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita? Ataukah satu persoalan yang datang bisa membuat kita kembali tanda kutip kepada manusia lama kita? Seperti kata bijak mengatakan 10 kebaikan bisa dilupakan oleh orang lain hanya gara-gara satu keburukan. Walaupun sebenarnya kalau ditimbang-timbang tidak cocok kan. 10 kebaikan bisa sirna hanya gara-gara satu kejahatan, hanya gara-gara satu keburukan. Tapi itulah manusia. Lebih mudah melihat keburukan daripada kebaikan sesama. Yang bahkan sampai sekarang masih kita juga perjuangkan untuk melepaskan bagian-bagian dari sifat dan sikap manusia lama. Maka itulah Bapak Ibu pengalaman para murid ketika mereka menyadari kehadiran Tuhan, bahwa Dia ada. Bukan saja mereka akhirnya benar-benar meninggalkan kebiasaan lama mereka, tapi lebih dari itu, para murid rela melakukan apa saja untuk menyampaikan kabar baik tentang Tuhan sampai kepada ujung dunia. Makanya kalau kita lihat gambar selanjutnya dalam pembahasan kita ini, mulai dari kisah para rasul sampai seterusnya, kita akan menemukan kisah di mana para murid Yesus semangatnya meledak-ledak untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Jadi seperti yang kita terima misalnya di Sumatera Utara, ketika Injil dibawa oleh orang Jerman, Nomensen, sampai dulu ke Tautu, semua kan buah-buah yang dibawa oleh Nomensen ini juga adalah diawali buah pemberitaan Injil dari murid-murid Kristus. Menyebar ke India, menyebar ke Eropa, dan pertama sekali Injil itu dimulai di Asia, bukan di Eropa. Tetapi uniknya perkembangan Kristen itu lebih berkembang cepat di Eropa. Padahal Yesus itu datangnya di Asia, bukan di Eropa. Jadi berkembang lebih cepat sana. Sehingga itulah bagaimana tentu Bapak Ibu dengan kelanjutan kita kisah hidup kita. Apakah kita ini bisa bersemangat kembali bersama dengan Tuhan ketika Yesus telah bangkit, ketika memang Yesus itu benar-benar hadir di tengah-tengah hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman